pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Udah pada makan? Udah pada sarapan? Udah. Oh, ada yang belum. Kenapa nggak sarapan? Oke, tapi masih oke. Masih stabil? Siap belajar tapi? Siap. Oke, nggak masalah ya. Itu pilihan teman-teman mau sarapan atau tidak, tapi memang dianjurkan sarapan dulu agar kita bisa menangkap pelajaran hari ini. Oke, udah siap semuanya, ready? Oke, mungkin bisa kakak awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesempatan hari ini, diberikan nikmat, diberikan ketenangan untuk melakukan pembelajaran hari ini. Ya, karena tidak semua anak-anak di Indonesia khususnya atau di dunia pada umumnya tidak semua merasakan nikmat ini teman-teman. Jadi mari kita bersyukur ya, mari kita sama-sama bersyukur. Dan kita udah berdoa belum ya? Belum ya? Ayo kita berdoa dulu yuk untuk satu bentuk rasa syukur kita dan rasa siap kita kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah segala ilmu yang akan kita tempuh hari ini. Oke, silahkan diawali. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Ini saya melihat wajah teman-teman tuh ceria sekali ya, semangat sekali. Semangat teman-teman, semangat. Gimana semangat paginya? Oke, udah gak sabar ya kita belajar apa nih? Belajar bahasa Indonesia tentunya ya. Kita terakhir sampai bab berapa teman-teman? Bab 3 ya? Terakhir bab berapa? Oke, terakhir macam-macam kalimat teks. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai teks berita. Oh, belum dihapus papan tulisnya. Ada yang bisa bantu kakak untuk hapus papan tulis? Oke, Ananda silahkan. Oke, terima kasih kepada Ananda ya sudah membantu kakak. Mari kita berdoakan Ananda. Oke. Kita akan belajar mengenai teks berita. Siapa teman-teman di sini yang udah pernah baca berita? Angkat tangan. Siapa? Oke, 1, 2. Wah, banyak ya. Ada yang belum juga? Ada yang belum? Siapa yang belum? Oke, ada yang belum juga, nggak apa-apa. Kita akan belajar teks berita. Bagi teman-teman yang sudah ataupun yang belum baca berita, kira-kira yang teman-teman tahu berita itu apa sih? Ayo, berita itu apa? Oke, satu informasi kejadian, bagus. Terus, kumpulan peristiwa, oke, nice. Bagus. Satu informasi kejadian, peristiwa. Apa lagi? Yang terjadi hari ini dan masa lampau. Jadi dalam teks berita itu, teman-teman bisa menjumpai satu peristiwa atau kejadian di hari ini atau di masa lampau. Masa lampaunya bisa kemarin, 1 minggu yang lalu, atau 1 bulan yang lalu, atau bahkan 1 tahun yang lalu yang masih bisa diberitakan hari ini. Misal peristiwa korupsi, korupsinya 1 tahun yang lalu nih, tapi booming lagi hari ini karena mungkin ada divonis ulang misalnya atau dikasih tuntutan ulang. Nah, itu bisa diberitakan. Jadi benar sekali yang teman-teman sebutkan tadi bahwa teks berita adalah satu informasi kejadian, peristiwa yang terjadi pada hari ini ataupun di masa lalu. Nice, keren banget ya. Ini yang tadi teman-teman dan kakak sebutkan itu adalah satu pengertian secara bahasa. Teks berita adalah tadi gitu. Oke, terus teman-teman di sini yang tadi baca berita banyak ya.
Ada yang berani satu orang baca berita di mana? Oke, Ananda baca berita di mana? Di HP. Oke, di HP. Di HP berarti medianya apa? Digital ya. Selain digital atau elektronik HP tadi, koran, betul, di koran ada ya, kita bisa menjumpai teks berita di koran. Terus di mana lagi? Di TV. Oke, masih nonton TV. Oke, televisi. Yang teman-teman sebutkan tadi adalah macam-macam media berita. Yang pertama ada media digital, media koran. Koran itu termasuk media cetak, teman-teman. Karena bentuknya lembaran seperti ini, dicetak ya. Kalau televisi, medianya apa? Kalau tadi kan HP itu kan medianya digital kan ya. Tadi teman-teman, HP itu digital, koran itu cetak. Kalau televisi apa? Ayo Pak. Audio visual. Jadi teman-teman kalau nonton TV kan kita melihat dan mendengar. Ada juga satu lagi berita, tapi itu zaman dulu ya, ketika belum ada televisi di Indonesia. Orang-orang zaman dulu tuh dapat informasi berita itu dari pendengaran atau dari radio atau audio. Nah, dapat kita macam-macam media di berita. Oke, sekarang teman-teman sudah memahami nih macam-macam media berita dan pengertian berita secara umum. Sekarang kakak minta teman-teman berhitung kelipatan 5. Kelipatan 5 itu gimana ya? Berarti ketika sudah sampai angka 5, ulang lagi dari 1. Oke, ulang dari 1 ya. Silahkan. Oke. Oke, sudah? Wah, cepat ya. Sekarang teman-teman berkelompok ya, masing-masing kelompok dari 1 di sini, 2, 3, 4, 5. Silahkan bergabung pada kelompoknya masing-masing. Oke, sudah. Jadi nanti kakak akan memberikan masing-masing kelompok 2 berita media apa ini? Media cetak. 2 berita media cetak yang 1 di antara 2 ini beritanya sama dengan kelompok lain, tapi satunya berbeda. Oke? Silakan. Oke ya. Oke, sudah ya. Silahkan teman-teman kelompok buka lembar berita mengenai gempa bumi. Silahkan diangkat. Yang gempa bumi teman-teman udah dapat semua masing-masing kelompok. Yang gempa bumi silahkan dibuka. Nah, udah. Kita akan belajar mengenai unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita. Silahkan dibaca 5 menit dulu ya. Dibaca bareng-bareng per kelompok yang berita gempa bumi ini.
Silakan. Oke, sudah? Sudah? Kita awali dari mana? Judul. Judulnya apa? Oke, gempa bumi. Di mana? Pandeglang. Oke, judulnya gempa bumi di Pandeglang menghancurkan 3 rumah warga. Unsur berita yang pertama adalah judul. Kenapa harus ada judul, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab kenapa harus ada judul? Oke, kelompok berapa? 3 ya, kelompok 3. Oke, karena untuk identitas ya, untuk mengenalkan beritanya itu berita apa. Nice, terus ada lagi? Untuk menarik perhatian, bagus. Jadi fungsinya berita ini adalah untuk memberitahu kita, para pembaca. Kita kan pembaca ya, bukan penulis. Kita pembaca untuk mengetahui sebetulnya yang ada di lembaran kertas ini itu apa sih, isinya berita apa sih gitu. Coba teman-teman bayangin kalau memang di berita itu nggak ada judul. Halo, bingung kan? Kita jadi bingung. Apaan? Barangkali memang itu bukan berita. Jadi kita malah sungkan untuk membacanya. Itu fungsinya judul. Yang kedua, unsur dari berita adalah teras. Apa itu teras berita? Teras, teman-teman bisa melihat di paragraf pertama, kedua, dan bisa juga di paragraf ketiga kalau ada. Kalau tidak ada berarti paragraf 1 dan 2. Apa sih teras berita itu? Teras berita adalah isi pokok berita. Isi pokok berita itu meliputi apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Mari kita analisis bareng-bareng. Teras berita itu isinya apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Kita biasa menyebutnya adiksi mbak. Ayo bareng-bareng. Adiksi mbak. Apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Adiksi mbak. Diingat-ingat ya teman-teman. Adiksi mbak. Unsur-unsur berita itu adiksi mbak gitu ya. Terus mari kita analisis ya di berita gempa bumi ini. Apa itu apa? Apa itu apa ya? Apa berarti isinya berita gempa bumi. Di mana? Di mana? Pandeglang, nice. Pandeglang. Pandeglang itu di mana sih? Pandeglangnya di mana? Di Desa X. Oke. Desa X, Kecamatan Y, RT. Nah, itu. Di mana itu harus lengkap. Pandeglangnya di mana? Di kecamatan apa? Yang terdampak di mana? Kan ini kan beritanya mengenai menghancurkan 3 rumah warga. Berarti 3 rumah warga itu yang di mana gitu. Jangan hanya di Pandeglang. Pandeglang itu luas, teman-teman. Di mana Pandeglang? Di Pandeglang itu di Banten. Jadi jangan salah.
Kalau melihat berita kita harus melihat tuh di Pandeglang di mana nih, 3 rumah warga yang terdampak tuh di mana sih gitu ya. Terus kapan kejadiannya? Coba analisis kapan. Oke, 2 Agustus, tanggal 10 Agustus 2024, betul. Ada informasi lagi kapannya? Jam 12.00, nice. Ini tengah malam ya, tengah malam gempa bumi, Masya Allah. Jadi kapan itu merujuk pada satu waktu yang spesifik. Kapan, tanggalnya, tahunnya, sampai jam kejadiannya. Itu harus akurat di berita. Fungsinya apa? Karena berita ini mengungkapkan satu kejadian, satu peristiwa. Jadi harus ditampilkan fakta-fakta yang mendukung. Waktu, tanggal, gimana itu merupakan fakta-fakta yang ada di lapangan. Terus siapa? Nah loh, siapa tuh apa? Siapa? Jadi kalau di berita itu siapa bisa merujuk pada orang yang diwawancarai. Misal, ini kan gempa bumi nih, di situ ada nggak siapa yang diwawancarai? Betul, BMKG Jawa mana? Banten. BMKG Banten. Oke. Yang memberikan informasi valid tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana. Bagaimana itu gimana sih? Coba. Ada yang berani? Oke, silahkan. Oke, nice. Oke, menyebutkan ya peristiwanya, bagaimana kejadiannya, runtutannya itu termasuk dalam bagaimana. Sudah dapat dimengerti teman-teman? Kita tadi menganalisis unsur-unsur dari berita yang terdiri dari judul dan teks berita. Yang terakhir adalah isi berita. Isi berita itu bisa dibilang beririsan dengan bagaimana. Biasanya setelah bagaimana itu kan masih panjang lah. Nah, mendeskripsikan satu kejadian itu disebut isi. Kalau teman-teman baca berita nih, adik simbanya sudah terjawab. Nah, setelah adik simba itu dinamakan dengan isi berita. Itu tuh ya. Apa pentingnya mengetahui unsur-unsur berita? Untuk memvalidasi, betul. Jadi kita menganalisis nih unsur-unsur berita tadi yang gempa bumi tadi yang ini untuk memvalidasi nih. Ketika teman-teman lagi bercerita nih, cerita ke kakek, ke teman atau ke keluarga mengenai berita yang dibaca di HP misalnya, bisa menyebutkan dengan benar unsur-unsurnya, bagaimananya, waktunya, terus kejadiannya, rumahnya, siapa saja gitu kan yang terdampak gitu. Oke, berarti selanjutnya adalah teman-teman yang tadi kan sudah kita analisis nih. Berita tadi yang pertama sudah dianalisis, silahkan disimpan menjadi rujukan. Dan berita yang kedua tadi silahkan coba diangkat masing-masing kelompok. Nah, berita tadi tuh berbeda ya satu dengan yang lainnya. Jadi tidak sama masing-masing kelompok. Silahkan masing-masing kelompok dianalisis mengenai unsur-unsur berita tadi. Kita ke unsur-unsur berita dulu ya. Unsur-unsur berita silahkan dianalisis. Dibaca dulu ya tentunya. Dibaca dulu, dianalisis, lalu silahkan setelah itu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kalau pembahasan selanjutnya sudah selesai,
Ntar teman-teman lanjut analisis lagi nih. Nanti presentasi, oke? Butuh waktu berapa menit untuk membaca dan menganalisis unsur-unsur berita? 10 menit ya? Oke, 10 menit dari sekarang, silahkan teman-teman. Udah selesai teman-teman? Udah selesai? Oke, semuanya kelompok 1 udah? Kelompok 2? 3? 4? 5? Oke, good. Cepet ya. Oke. Kita keep dulu masing-masing kelompok hasilnya ya. Nanti kita bahas, kita nanti presentasi. Kita masuk ke pembahasan terakhir dulu ya. Sebelum hari ini ya, berarti pertemuan sebelumnya kita belajar apa ya? Kita belajar apa? Macam-macam kalimat kan ya? Macam-macam kalimat. Kita akan menganalisis unsur-unsur kalimat dalam teks berita. Dalam teks berita yang pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu apa sih? Ada yang mau jelasin? Oke, silahkan Ananda. Oke, nice. Kalimat tunggal. Teman-teman udah pada tahu semuanya ya. Yang kedua adalah kalimat majemuk. Oke, kalau kalimat tunggal tadi. Oke, kalau kalimat majemuk? Betul, kalimat majemuk yang terdiri dari 2 klausa atau lebih ya. Oke, selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi itu apa? Kata hubung. Tapi dalam teks berita, konjungsinya berbeda dengan konjungsi yang lain, yaitu konjungsi yang bermakna kronologis. Apa sih konjungsi yang bermakna kronologis itu? Konjungsi bermakna kronologis itu bukan dan atau gitu, tapi seperti. Lalu ada kemudian. Yang terakhir lalu. Konjungsi kronologis ini yang fungsinya nanti bisa menjelaskan lebih lanjut berita tersebut. Jadi panjang tuh. Seperti, kemudian, lalu. Selanjutnya ada apa lagi? Konjungsi kausalitas. Kausalitas itu apa sih? Awaya. Hubungan timbal balik. Jadi konjungsi kausalitas itu ada sebab, ada karena, oleh karena itu. Nah, kalau konjungsi kausalitas ini untuk menjelaskan lebih lanjut nih. Misal ada berita mengenai banjir. Nah, banjir di kecamatan A meluap disebabkan masyarakat yang membuang sampah. Oleh karena itu, RW setempat memberlakukan sanksi kepada warga yang membuang sampah sembarangan. Coba analisis, mana konjungsi kausalitasnya? Disebabkan, betul. Oke, terus?
Oleh karena itu, nice. Jadi bisa menjadi kalimat majemuk ya, tapi lebih ke bagaimana kita menjelaskan lebih rinci satu kejadian tadi, memakai konjungsi kausalitas. Jadi ada sebab, akibatnya apa nih? Gitu. Lalu selanjutnya ada kata ganti atau pronomina bukan persona. Ada ini, itu, tersebut. Kata ganti atau pronomina yang bukan persona ya, persona itu orang, people, ini, itu, dan sebagainya. Bisa tuh kita menjumpai di banyak berita yang pakai kata ganti pronomina non persona. Ini adalah yang kakak sebutkan tadi, adalah unsur-unsur kalimat dalam berita. Unsur-unsur kalimat dalam berita. Ada yang mau ditanyain? Jelas ya unsur-unsur, karena kita sebelumnya juga sudah belajar di bab sebelumnya mengenai kalimat tunggal, kalimat majemuk, konjungsi gitu ya. Pasti udah bisa insya Allah ya. Gitu. Silahkan masing-masing kelompok analisis beritanya masing-masing ya. Beritanya yang sudah di analisis mengenai unsur kalimat tadi, dianalisis lagi. Unsur-unsur berita tadi yang sudah dianalisis, dianalisis lagi unsur-unsur kalimat di beritanya. Paham? Oke, butuh waktu berapa menit? 10 menit, oke. Oh, nice, pertanyaan bagus. Masing-masing unsur berapa? Oke. Jadi teman-teman silahkan seluruh berita tadi ada berapa paragraf, minimal maksimal teman-teman dapat 5 paragraf ya. Silahkan cari sebanyak-banyaknya unsur-unsur berita tadi. Kalimat tunggal ada berapa, ditulis. Kalimat majemuk ada berapa, ditulis. Konjungsi ada berapa, ditulis. Silahkan ya. Jadi tidak membatasi, tapi dianalisis semua. Oke? Oke, kita 15 menit ya. 15 menit. Setelah 15 menit, siapa yang siap bisa presentasi? Oke, silahkan dianalisis. Udah selesai ya teman-teman ya? Udah selesai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini senangnya saya mengajar bahasa Indonesia itu teman-teman antusias ya. Jadi kayak ngotok gitu. Oke. Kelompok siapa yang mau presentasi duluan? Nice, kelompok 4 silahkan presentasi. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai semua ya untuk presentasi, dan tadi sudah kakak kasih masukan, kakak kasih tambahan-tambahan kekurangan di analisis teman-teman ya. Jadi secara keseluruhan alhamdulillah teman-teman sudah memahami ya apa itu teks berita, unsur-unsur dari berita, unsur-unsur kalimat di teks berita, sampai tadi ya media-media berita. Ada yang mau ditanyain nggak mengenai teks berita? Udah cukup? Cukup? Oh, apa? Ada pertanyaan? Oke, bisa tidak memberitakan satu pencapaian ya tadi ya? Bisa sekali, karena pencapaian misal Ananda
menang Olimpiade Nasional, amin ya, misal Olimpiade Nasional, berarti kan itu kan satu kejadian di sekolah SMP IT Darul Quran Mulia nih, itu kan satu kejadian ya, yang memang tidak semua siswa itu memenangkan gitu, jadi bisa diberitakannya unsurnya bisa apa saja. Apa, kalau apa berarti menang Olimpiade ya. Kalau di mana Olimpiadenya, di mana, di Padang misalnya, siswi kelas 8 di Padang. Terus kapan? 2024. Oke, terus siapa yang memberitakan? Yang menjadi rujukan validasinya kepala sekolah misalnya, atau kepala yayasan SMP IT Darul Quran Mulia, atau penyelenggara Olimpiadenya bisa. Terus bagaimana itu bisa diterangkan, Olimpiadenya dari kapan sampai kapan, kualifikasinya apa, perlombaannya apa aja gitu, itu bisa. Jadi teks berita itu bukan hanya satu kejadian yang bencana ya, atau kejadian bencana, bisa juga kejadian peristiwa itu kan satu hal yang dialami, tidak seluruh daerah, tidak seluruh manusia, tidak seluruh dari kita tuh mengalami, itu namanya peristiwa. Ada orang yang kepleset, itu kan peristiwa. Ada orang yang mencuri misalnya, ketahuan, itu kan peristiwa. Ada orang yang pergi haji, itu kan peristiwa, karena pergi haji itu nggak setiap bulan. Nah itu peristiwa gitu, kejadian gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Teman-teman bisa melihat ya, berita itu tidak sebatas dengan bencana. Ada lagi yang ditanyain? Cukup ya. Oke, alhamdulillah tidak terasa sudah 2 jam ya kita berdinamika, ngobrol, berdiskusi. Selanjutnya pelajaran siapa? Oke, matematika ya, bisa ya insya Allah ya. Oke, mungkin untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita mungkin berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Alhamdulillah pelajaran bahasa Indonesia sudah selesai ya kan. Siapa yang membimbing? Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Tinggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.